Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang penarikan obat atau recall. Recall atau penarikan adalah proses penarikan suatu obat yang telah diedarkan yang tidak memenuhi standar persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan. Oke, jadi recall itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama recall mandatory dan juga recall voluntary. Untuk recall mandatory yaitu penarikannya yang bersifat wajib karena suatu hal seperti kemasan obat yang salah atau waktu hancurnya tidak sesuai. Kemudian yang kedua yaitu recall voluntary, di mana penarikannya dari distribusi bersifat sukarela karena suatu hal seperti penyimpanan barang yang tidak sesuai sehingga kualitas obatnya menurun atau rusak dan sudah terlanjur didistribusikan ke apotek. Berikut prosedur recall. Yang pertama, prinsipal akan mengeluarkan surat penarikan yang nantinya ditujukan kepada Direktur PBF. Kemudian contoh surat penarikan seperti ini, terdapat nama item dan nomor batch obat, kemudian batas waktu penarikan hingga pengembalian ke prinsipal. Setelah surat diterima oleh direktur, kemudian direktur memberikan disposisi kepada penanggung jawab untuk melakukan penarikan. Kemudian penanggung jawab akan memberikan instruksi penarikan kepada bagian gudang, administrasi, dan keuangan. Instruksi mencakup informasi mengenai nama obat, nomor batch, dan juga batas waktu penarikan obat. Setelah itu, penanggung jawab melakukan pelacakan data untuk mengetahui lokasi dan jumlah obat di gudang, serta catatan penjualan ke pelanggan untuk mengetahui jumlah obat yang akan ditarik. Jika tidak ditemukan obat dengan nomor batch yang dimaksud, maka dikonfirmasikan kepada prinsipal. Kemudian, bagian administrasi akan memblok data di sistem agar obat yang masih ada di gudang tidak dapat terproses untuk penjualan. Namun jika ditemukan obat dengan nomor batch yang dimaksud yang sudah terjual ke outlet, maka dikonfirmasikan kepada outlet tersebut untuk menangguhkan penjualan obat. Kemudian penanggung jawab bekerja sama dengan salesman untuk melakukan penarikan stok fisik serta memberikan form tanda terima penarikan yang ditandatangani oleh outlet. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen serta pemeriksaan fisik barang. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh apoteker penanggung jawab atau kepala gudang untuk memeriksa apakah alamat tujuan sesuai dengan alamat pengirim berdasarkan faktur pembelian. Pemeriksaan fisik barang. Memeriksa barang yang dikirim apakah sesuai dengan fotokopi dokumen pengiriman atau faktur pembelian. Pemeriksaan dilakukan pada jenis barang, jumlah, batch, ED, dan kualitas kemasan. Apakah sudah pernah dibuka atau belum? Jika barang tidak sesuai, maka barang langsung dikembalikan ke pelanggan melalui salesman. Apabila barang sesuai, maka dibuat tanda terima barang sebanyak 2 rangkap yang ditanda tangani penerima barang atau apoteker penanggung jawab dan yang menyerahkan barang atau pelanggan, di mana yang asli diserahkan kepada pelanggan dan fotokopi diarsipkan. Setelah itu, simpan obat ED atau rusak atau recall ke dalam gudang dan diberi label retur. Membuat arsip untuk setiap produk recall yang masuk ke penyimpanan obat recall. Membuat laporan kepada direktur dan instansi yang berwenang atau balai POM. Berkoordinasi dengan direktur untuk memberikan keputusan agar segera ditindaklanjuti. Yang terakhir, menyusun arsip dan mendokumentasikan data-data produk recall. Oke, jadi sampai di sini dulu ya video mengenai penjelasan penarikan obat atau recall. Semoga bermanfaat ya. See you.